Ya ataupun apa kayak gitu. Nanti juga ditanya-tanya kok sama kita. Kurang lebih gitu sih. Kebetulan kita mau nunggu dulu narasumber dari yang udah kita siapin. Jadi tunggu dulu ya bentar. Oke, kita mulai aja ya. Saat malam teman-teman, kembali lagi gak kembali lagi sih. Selamat datang di Space JTS, Space perdana dari JKT48 terbaik dunia. Sekarang kalian dipimpin oleh gua Rausan dan juga teman saya. Nah, teman gua atau saya ya? Ya teman gue lah, Afnan. Keluar lo. Kok belum keluar? Ya udah dah. Sambil nunggu Afnan sebagai sidekick gua malam hari ini, eh kita udah kedatangan beberapa tamu ya yang akan diwawancara. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang merasa dirinya fans JKT48 perempuan, silahkan minta aja. Tinggal pencet ada icon mic di sana terus minta ya. Oke, yang pertama di sini ada Kak Aziza. Halo Kak Aziza, selamat malam. Halo, Halo Kak Aziza, malam. Terus ada satu lagi Kak Lecan. Halo Kak. halo, selamat malam. Oke, malam. Nah, buat kali ini kita sistemnya bakal tanya jawab dulu ya. Mungkin nanti diskusi tentang hal-hal yang lebih beratnya agak akhiran gitu. Cuman pertama-tama ya paling yang biasa-biasa aja dulu. Tapi nunggu Afnan dulu nih. Bentar. Halo, Afnan. Kok gak ada sih anjir? Halo, tes tes tes. Halo. Oh iya, ini ada cadangan ya. Ntar dia agak ada kendala ini. Gua naikin lagi. Ternyata antusiasmenya banyak juga ya ini. Mau ada 30 lebih pendengar. Halo Afnan. Selamat malam semuanya. Aduh. Ah, Sorry oke. tadi ada apa? Kendala teknis sedikit jadi rada telat gue join. Oke. Kita disclaimer dulu ya. Di sini kita ngobrol biasa gitu. Jangan nggak usah anggap apa ya istilahnya. Apa sih istilahnya ya kayak Nggak usah menghujat atau apa gitu serius-serius ya. amat lah. Kalian jangan ngelihat hal ini tuh sebagai hal yang aneh gitu. Cuma ngobrol doang. Terus yang kedua, mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Soalnya ini kita pertama kali bikin space publik gitu. Pertama kalinya. Jadi mungkin kalau kedepannya ada salah kata ataupun salah apa ya mohon maaf ya. Jangan Berat jangan banget baper ya. gitu. Afnan, suara lu kresek-kresek banget sih, Nan.
Nan? Cek. Nih masih terus apa enggak? Udah mulai lebih jelas. Oke, pertama kita tanya dulu. Jadi sistemnya tektokan ya. Nanti kita tanya ke narasumber pertama, terus kita tanya ke narasumber kedua gitu. Pertama nih ada Kak Aziza. Halo Kak Aziza, malam. Halo, malam. Udah siap ditanya-tanya belum? Udah. Oke. Mungkin buat yang nggak kenal, ini namanya perkenalan diri dong, nama doang sih, boleh. Kak. Halo Kak Aziza. Iya ada. Mau langsung ditanya atau mau perkenalan dulu atau gimana? Ya langsung ditanya juga nggak apa-apa. Ya udah dah, langsung ditanya aja ya. Oke. Buat Kak Lecan juga langsung ditanya atau mau perkenalan dulu? Halo Kak. Ini kayaknya sinyal kayaknya atau apa kayak. Jadi berarti lanjut dulu aja San. Lanjut aja dulu ya sama Kak Aziza. Kak Aziza pertama-tama ya pasti ya paling standar. Osinya siapa sih? Aduh. Osinya ya. Osinya Siska. Iya, Siska. Nah, Iya. terus sebenarnya apa sih yang membuat kakak ngefans ke JKT48 gitu? Apa maksudnya di berbagai aspek gitu mungkin ya? Sama JKT48-nya ya? Iya. Karena simple sih, suka musik sama suka dance. Cuman ngelihatnya beda ya, karena kan kalau dulu-dulu tuh masih zaman-zamannya girl band gitu. Cuman kan ini kan beda ya, ini kan konsepnya kan idol group gitu. Jadi kayak tertarik aja lah gitu. Pengen tahu gimana sih JKT48 tuh kayak apa sih gitu. Oh, oke. Kalau ini apa namanya? Mulai osin Siskanya itu sejak kapan? Apa dan gara-gara apa gitu? Mulai tertarik. Kalau sama ngosin Siskanya sendiri sih baru tahun lalu. Belum lama. Kenapa tuh suka Siska? Karena suka musik di dunia tarik suara tuh seru aja gitu. Terus gue menemukan Osi yang menurut gue cocok ya kayak gue nih. Jadi ya udahlah, kenapa harus yang lain gitu, kalau misalkan ada yang memang satu jalan sama gue suka nyanyi gitu. Oh, oke. Cukup ini ya, emang JKT itu biasanya emang awal-awal tuh kan enggak ke member dulu ya. Mungkin pada dulu tuh emang suka musiknya gitu, yang energi kayak gitu ya Nan. Soalnya gue juga jujur pertama sukanya ya gara-gara gitu sih lagu-lagunya gitu. Gitu kan. Terus kedua nih langsung Kak Lecan udah tersambung belum? Halo Kak. Udah kok. Nah, pertama ya Osinya siapa sih? Kalau ditanya Osi, masih stay Osi baby sih, walaupun udah grade. Susah move. Kalau yang udah ada deh, kalau yang masih ada gitu maksudnya, yang masih stay, ada gak maksudnya yang ada di lirik? Marsha. Iya sih, Marsha ya, sangat-sangat ini menarik sekali. Terus kenapa sih suka sama JKT48? Kenapa harus ngidolin JKT48 gitu? Kalau ditanya kenapa suka JKT itu awalnya itu karena dari awal itu sebenarnya suka sama Jepang, suka dari hal budaya, keunikannya dan segala macam. Terus ketemu idol group yang basicnya di Indonesia dengan konsep Jepang itu kelihatan seru banget, kayak rame-rame orang nyanyi. Kebetulan juga aku suka nyanyi, juga suka musik. Dari kecil kan udah suka musik banget. Jadi kalau ngeliat hal yang berhubungan dengan grup musik vokal nari-nari gitu, rasanya tuh menarik banget. Apalagi dance mereka itu semua kuat. Lumayan unik juga ini ketertarikannya ke JKT.
Berarti suka Marsha juga karena suka Jepang dong, pasti ya kayaknya. Ya, Marsha juga punya keunikan banget sih dari awal dia ngumumin itu, waktu awal generasi ke-9 di umumin itu udah merasa tertarik sih. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Berarti kita ke Kak Aziza lagi. Kalau jadi gimana sih rasanya berada di sebuah lingkungan hobi yang isinya cowok semua gitu kan? Rata-rata cowok lah Sebagai gitu. fans. Soalnya kan yang biasanya Mm-mm. kelihatan di publik itu ya cowok terus gitu. Jarang banget kayak WOT itu kelihatan banget gitu. Heeh. Nah, gimana nih Kak Aziza? Mulai dari Kak Boleh dong Aziza dulu. jawabannya. Kalau gue ya sebenarnya nggak menjadi masalah yang banget gitu loh. Maksudnya kan ya dia cowok-cowok itu lebih ke menjaga juga sih. Maksudnya kan ya kita cewek ya, dan mayoritas kan kebanyakan itu cowok gitu. Jadi kayak ya menjaga cewek-ceweknya juga kayak gitu sih. Gue senang juga sih. Maksudnya berada di sini yang maksudnya apa ya, kayak ya orang-orangnya juga baik sama kita, yang cewek-cewek yang ngejagain lah, atau hal-hal lain yang ya mungkin wati-wati di sini sering menemukan ya hal-hal baik ketika berada di lingkungan cowok-cowok ini yang masih sama-sama suka JKT gitu. Oke. Oh, oke, oke, oke. Kalau dari Kak ini, Lechan ini, Kalau aku seru-seru aja sih kalau misalnya fans JKT itu mayoritas kebanyakan cowok. Karena menurutku itu cowok kan punya jiwa support tinggi. Jadi kayak kita itu ketika melihat JKT perform, terus kan cowok suka teriak-teriak rame-rame itu, menurut aku pribadi itu jadi jiwa supportnya aku ke terhadap JKT itu makin besar, makin berapi-api gitu. Oh, oke, oke. Nah, kalau misalnya ngelihat Wota yang gitu, yang ngelihat teman fans cowok gitu, dari ini kalian dari sudut eh, pandang nge- kalian ngelihatnya sendiri. mm-mm. Ngelihatnya kayak gimana coba? Dari Kak Lecan dulu deh. Ngelihatnya sebagai apa tadi? Support ya? Iya, support. Gimana sih bisa didetailin nggak sih sebenarnya? Agak nggak kepikiran juga gitu. Oh, maksudnya kan gini, kalau bisa didefinisikan itu kan cowok itu apa ya, pas sukanya lawan jenis lah ya, cewek. Ya. Dan ketika mereka ngelihat cewek-cewek perform itu pasti kan jiwa supportnya tinggi dalam hal ngedukung mereka itu kayak sepenuh hati banget. Kayak rame-rame Mm-mm, mm-mm. dateng, bikin gerakan itu like stick atau segala macam. Bagi aku pribadi itu hal yang luar biasa dan bikin jiwa dukungan aku buat JKT itu makin besar. Terus kayak ada acara-acara event kan pasti kayak fandom-fandom cowok itu lebih apa ya, lebih kreatif lah istilahnya. Oh, Bikin-bikin banner atau segala macam itu menurutku hal luar biasa sih. mm-mm. Oke, oke, bener sih. Kalau Kak Aziza gimana ngelihatnya? Ngelihat fans cowok, maksudnya fans JKT48 cowok. Kalau Kak Aziza, nah, Ya sama sih, maksudnya kan ya gue tidak melihat suatu perbedaan lah, maksudnya nggak ada perbedaan yang spesifik banget, cuman maksudnya dengan cewek dan cowok ini gue yakin supportnya sama-sama tulus, sama-sama seru, ya gitu sih namanya. oke, oke, oke. Berarti kayaknya mungkin sebagai Wati nggak terlalu yang gimana-gimana ya, nggak ada pengalaman yang buruk mungkin dengan eh, fandom cowok gitu, yang kebanyakannya cowok. Oke, kita lanjut aja. Sebenarnya kalian tuh ngelihat member JKT itu sebagai apa sih? Mungkin bisa di ini dari Kak Lechan lagi. Kalian lihat member tuh sebagai apa sebenarnya? Apa bisa aja? Kalau aku
ngelihat member itu kayak semacam support system, di mana mereka tuh kan tujuannya nggak cuma jadi idol tuh nggak cuma pengen nyanyi, pengen nari atau pengen mengejar impian mereka di dunia musik, tapi aku juga melihat mereka itu apa ya sebagai motivasi buat kehidupan supaya apa ya kalau mau sesuatu itu harus dengan kerja keras dibarengi dengan niat yang tulus. Kayak aku melihat member itu bener-bener di atas panggung itu bener-bener profesional, tulus, dan ya gitu kerja kerasnya keras banget buat bener-bener jadi idol yang bisa membahagiakan semua orang meskipun kadang banyak member yang ngalamin kesalahan kayak semacam skandal atau semacamnya, tapi member itu benar-benar mau belajar dari kesalahan itu buat menebus kesalahan, mereka kerja keras lagi buat bisa dipercaya sama fans. Itu support system banget sih buat aku sendiri. Oke, berarti emang bener-bener kayak ya sumber kesenangan sekaligus kesedihan juga berarti. Iya, kesenangan. Untuk apa nextnya Kak Azizah mungkin? Kalau gue ya, sama sih. Jadi motivasi gue. Jadi motivasi terutama dalam dunia entertain ya. Apalagi gue punya Osi Siska gitu yang dia punya suara bagus, dia punya personality juga yang bagus gitu. Jadi ya memotivasi gue buat wah gue juga pengen kayak idola gue loh gitu. Setidaknya kalau misalkan belum sejajar, gue bisa meraih apa yang Siska lakuin gitu. Gue bisa bernyanyi, gue bisa latihan nyanyi dengan bagus, terus gue bisa gimana caranya gue ngomong di depan orang dengan bagus, MC juga bagus gitu. Jadi motivasi untuk hidup gue lah, dan nyemangatin juga sih. Pasti kalian juga ngerasa disemangati dan sama Osi gitu loh. Ya Iya. itulah yang gue Emang rasakan bener-bener gitu. apa? Idola banget lah gitu kalau apa. Iya gitu. Karena kan maksudnya setiap orang pasti punya hal yang berbeda, tapi yang pasti kan menyemangati kita juga lah tanpa sadar gitu, memberikan kebahagiaan. Ya dari apapun yang dia lakuin kan pasti kita juga seneng lah. Oke. Emang mungkin jadi role model mungkin ya. Jadi role model, support system gitu. Jadi apa ya istilahnya? Contoh lah ya, contoh yang baik juga gitu. Misalnya kalau buat Woti. Kan kalau buat fans cowok jelas gitu, nggak sekedar itu doang gitu, ada hal lebih. Makanya perlu ditanyain kan kenapa sih sebenarnya suka sama member-member JKT, ngelihatnya seperti apa. Oke sih. Terus selanjutnya, sebenarnya kalian punya mimpi sebagai member JKT gak sih? Aduh. Maksudnya merasa pengen daftar gitu. Coba Kak Aziza lagi deh. Kalau gue pengen daftar sebenarnya ada rasa kepingin, cuman gue tahu diri gue tidak akan bisa melampaui ke sana, jadi ya udah gitu, dan ya udah nggak usah daftar gitu. Jadi ya gue di sini mensupport aja lah, mensupport ya. Gue juga nggak harus gue jadi member JKT kok gitu untuk gue ada di sini gitu. Gue menjadi fans dari JKT48 pun gue udah seneng gitu, nggak harus ke sana gitu. Ada rasa sih, pasti ada rasa kepingin ya, cuman ya udahlah, tahu kemampuan dari diri aja kalau gue sih gitu. Oke. Keren sih, Bagus keren. sih. Lanjut Nan. Selanjutnya dari ini ya Kak Lichan. Apakah Iya. ada keinginan juga untuk menjadi member? Kalau ditanya pengen ya pasti pengen lah, pengen banget malah. Soalnya kan emang suka musik, tapi ya mikir lagi dari orang tua juga nggak support
aku ngefans sama JKT aja, mau ikut event-eventnya pun gak disetujuin. Jadi kayak mikir mikir lagi buat gabung. Lagian juga kan kita semua keinginan itu bukan tentang apa yang kita pengenin juga kan, harus ada support juga, harus izin juga. Jadi nggak boleh egois dan ya udahlah, mending dukung aja JKT, support JKT aja sepenuh hati. Anggap aja dukungan kita sebesar apapun itu sama JKT, anggap aja kita itu kayak udah bagian dari member JKT. Kalau aku sih gitu. Oke, oke. Berarti emang kayak Iya apa? sih. Ada sesuatu halangi juga. Kalau iya, dan gua lihatnya sih lebih ke kita udah jadi fans aja cukup kok gitu ya sih. Nggak perlu jadi member gitu. Iya sih, keren juga sih kayak gitu juga. Tapi BTW buat teman-teman yang lain gitu, mungkin ada yang merasa dirinya cuoti, silakan ini aja naik. Lu Ada ini Kabun Jet, Bun tuh. naik Ayo aja naik naik aja. Kabun Bun. Itu kerja woi, yang pegang akun dinas woi. Main kerja. Iya bang, maaf bang. Suruh naik aja. Yang mana? Udah bentar. Minta aja. Minta aja, minta Minta aja. yang Minta. merasa cewek. Cuman emang sebenarnya agak suka jadi pembicaraan ya. Kalau buat Wati kenapa gak jadi member aja gitu? Mungkin banyak alasannya ya Iya. pasti. Gak bisa di ini aja gitu. Gak bisa dipukul rata gitu. Lu harus semua jadi member gitu. Nah, cuman kalau di JKT kan kita tuh percaya sama mimpi ya gitu. Apa istilahnya? Enggak, maksudnya para member tuh masuk ke JKT48 tuh membawa mimpinya masing-masing. Nah, kalau kalian sebagai Wati percaya gak sih sama mimpi-mimpi member JKT ini? Maksudnya istilahnya Impian gimana lah. ya? Impiannya apakah bakal tercapai atau enggak kalau di JKT gitu loh. Kalau dari sudut pandang cewek gitu. Soalnya kan mungkin sebagai cewek ngelihatnya, wah JKT apakah bisa menjadi tempat yang berkembang atau enggak, tempat akademi idola atau enggak, kayak gitu-gitu loh. Gimana? Coba kalian dulu. Dimulai dari ini, Kak Lechan. Kalian aja. Gimana Kak? Halo Kak. Kak Aziza deh dulu. Percaya gak sama mimpi member Kak? Gue sih percaya ya. Maksudnya terlepas dari impian motivasi dia awal tuh seperti apa, pasti setelah dia masuk di JKT48, dia pasti punya mimpi-mimpi yang lain yang gue yakin dia pasti bisa capai. Dan kalaupun tidak besar tercapainya, kecil pun itu bisa jadi pelajaran dia untuk bisa mengembangkan lebih besar lagi apa yang dia impikan gitu, yang menjadi motivasi awalnya dia gitu. Atau setelah dia jadi member tuh ada motivasi-motivasi yang ya tidak pernah terfikirkan sebelumnya, jadi bisa mempelajari lebih lanjut, lebih baik lagi. Kan ada wadahnya juga gitu, ada JKT48 yang jadi wadahnya dia untuk berkembang. Ya entah itu motivasinya apapun, kayak misalkan contohnya motivasinya tuh pengen bisa nyanyi gitu. Terus pas dia udah jadi member JKT48, ya ini wadah yang benar, wadah yang tepat, yang bisa mengembangkan motivasinya dia. Terus pengen, ya contoh lainnya pengen jadi idol gitu ya. Ini tempat yang tepat buat lo buat ada di sini gitu. Oke. Berarti ya apa namanya? Yakin lah, cukup yakin gitu. Kalau mimpi dari Bahwa atau member-member ini bakal terwujud. ya semoga aja ya. Semoga. Baik yang udah keluar, yang udah grade, ataupun yang masih stay, semuanya bisa menggapai mimpinya gitu. Kalau Kak Lechan gimana Kak? Oke, Kak Lechan. Kalau ditanya percaya sama mimpi member-member itu percaya banget. Cuma mungkin
percayanya 90% percaya, 10%-nya enggak. Karena gini kan, emang 10%, 90% itu dari awal member ikut audisi, segala macam, itu kan pasti kerja keras ya, pengen banget jadi member. Cuma ketika ditanya waktu audisi, osinya siapa, pasti nggak jauh-jauh dari kata Melody, Haruka, Sania, Veranda. Kayak cuma member itu, cuma itu aja. Jarang ada yang nyebutin member yang bener-bener jarang atau nggak ke-up sama JOT ya. Tapi kalau ditanya percaya banget ya percaya banget. Apalagi member dari awal itu kerja keras banget. Meskipun mungkin yang terkenal atau yang di-up JOT itu aja. Tapi member yang tidak ter-up oleh JOT ini bener-bener apa ya, nunjukin banget lah. Contoh kecilnya aja Siska. Siska kan dari awal kelihatan tidak terlihat kan oleh JOT. Tapi ketika dia berusaha keras buat nunjukin ke JOT betapa dia punya kelebihan dalam hal vokal atau segala macam, akhirnya dia ke-up juga. Jadi kayak kepercayaan aku sama member punya mimpi itu ada, percaya banget. Soalnya memang dari awal mereka audisi tuh mereka udah punya pegangan mimpi, punya niat, punya kerja keras buat bener-bener bisa masuk JKT sampai bertahun-tahun. Oke. Berarti juga apa punya keyakinan yang cukup juga bahwa apa member bisa kok ngeraih mimpinya gitu walaupun ada kendala ataupun masalah sedikit, tapi kalau yakin ya pasti bisa gitu. Sih. Sebenarnya saya pengen Ya. sesuatu tentang mimpi tapi nggak jadi lah. Oh, coba tanya aja Nan. Coba. Enggak. Ini bahaya. Impian. Selanjutnya kita bahas yang agak ringan sih. Kalian kan pasti suka lagu JKT gitu. Nah, kalian ketemu lagu JKT itu awalnya dari mana sih? Apakah dari mungkin girl band atau dari Jepang atau dari apa? Dia tuh ada dari TV gitu dulu mungkin. Atau mungkin masih baru dari TikTok gitu lah. Saudi siapa tahu kan. Coba Kak Leca dulu deh. Gimana Kak? Kamu tahu ini? Ya. Aku mulai suka lagu JKT itu dari awal mereka tampil di 100% Ampuh Global TV. Waduh. Itu kayak udah ngerasa yang nyanyi lagu Hypnotizen kayak, oh ini kayaknya sister group AKB deh. Soalnya dari awal aku juga sempat suka AKB, cuma lebih ke lagu-lagunya sih belum kayak terlalu wota banget lah di AKB. Tinggal lihat JKT itu tampil di 100% Ampuh, kayak udah feeling, oh ini kayaknya sister group AKB deh. Soalnya kan sempat ada rumor kan AKB pengen buat sister group di luar Jepang. Oke. Siap. Jadi emang ada ketertarikan juga ya dari ininya juga dari AKB gitu. Keren sih. Kalau Kak Aziza gimana? Kalau gue sama jawabannya waktu di 100% Ampuh. Itu gue pertama kali dengerin ya Hypnotizen sudah pasti. Cuman makin kesininya tuh kayak gue menikmati juga nih lagu-lagu Jepang gitu, misalnya yang dengan ciri khas nada-nada Jepang gitu. Gue jadi menikmati dan ya sampai saat ini lah gue ngefans sama JKT48 gitu. Oke. Berarti ya sama-sama sih lawas juga ya Nan. Lawas kalau dari ini. Gua kira mungkin dari Rhapsody gitu kan, siapa tahu. Cuman kalau ngomongin lagu gitu kan, nggak afdol kalau nggak bilang teater gitu. Pernah lihat langsung performance JKT nggak? Langsung, bukan baik ini ya, konser atau teater gitu kan? Bukan live stream. Iya nggak sih? Iya bukan live stream gitu, bukan bajakan YouTube. Gimana? Mulai dari Kak Aziza? Udah pernah. Gimana
perasaannya nonton langsung konser? Kalau konser sih gue rasanya senang juga pasti karena lagu-lagunya itu kan lagu-lagu yang bukan lagu setlist aja lah gitu. Gue senang pertama kali nonton konser gue kayak ya menarik lah gitu. Gue pengen nonton lagi. Cuman kalau kalau misalkan teater ya, gue pertama kali gue datang teater itu waktu pertama kali ada Ladies and Kids Show itu tahun 2013-an dan itu seru sih maksudnya untuk first time gue nonton teater dan semuanya cewek gitu. Gue ngerasa wah gue gak sendirian gitu ngefans JKT48 gitu karena kan cukup banyak juga posisinya di situ, jadi gue cukup tertarik juga kayak gue gak sendirian gitu gue ngefans JKT48 gitu karena kan JKT48 kan lebih banyak dulu tuh fansnya cowok gitu, terus gue ngerasa oh ya gue ada temennya gitu. Oke. Cukup keren ya. Cukup. Kalau ya. Kalau Kak Lecen gimana? apakah pernah juga gitu nonton langsung JKT48 perform baik di teater ataupun konser mungkin? Sayang banget sih belum sempat. Soalnya pernah pertama kali pengen datang ke event JKT yang tour keliling itu kebetulan di Jember 2018 kalau nggak salah. Nah itu bener-bener nggak bisa karena waktu itu mau ujian, jadi nggak dibolehin. Terus akhir 2019 itu ada event di Surabaya, pengen ikut juga sama fandom yang ada di Jember bareng-bareng berangkat. Cuma ya itu kehalang ujian lagi. Jadi pengennya meskipun suka banget sama JKT, pengen ketemu sama JKT, tapi pendidikan nomor satu sih. Nggak pengen hilang fokus lah istilahnya. Oh iya. Oke. Cuman emang sayang banget sih kalau belum pernah ya. Iya, sayang banget Mungkin sih. kedepannya ini JKT bikin sirkus ya. Sirkus lagi udah diumumin sih. Cuman ya semoga lebih menjangkau banyak kota gitu. Dan tentunya jadwalnya agak tubrukan. Setidaknya kalau ada Terus kesempatan Kak Lecennya juga ada waktu juga buat nonton gitu. Jadi ke teater gitu bisa lah. Kalau teater kan kayak setiap minggu ada gitu. Kalau nggak pandemi. Amin. Nah terus kalau misalnya ngobrolin event, pernah gak sih handshake atau video call gitu kalau zaman sekarang video call? Kak Lechan pernah gak video call? Belum, belum pernah. Pengennya Belum sih pernah. iya, video call sama itu sama Marsha atau Baby. Cuma nggak sempet karena tugas kuliah terus sama ngehandle beberapa event itu juga bikin nggak sempet sih buat bener-bener ngidol JKT. Belum pernah ya. Kalau Kak Aliza pernah gak ini interaksi sama member? Baik VC maupun Baik VC ataupun handshake. Kalau video call pernah, handshake pun pernah. Tapi kalau misalkan lebih seru mana, gue lebih seneng handshake sih. Iya Karena sih. kalau misalkan handshake dulu tuh, jadi kayak ada stiker gitu, stiker kayak apa sih versi cibinya member itulah gitu. Itu tuh kayak apa ya kayak bukti sampai sekarang tuh kayak apa ya jadi barang yang berkesan lah gitu kayak oh iya gue pernah handshake sama ini, gue pernah handshake sama ini gitu. Cuman kalau sekarang akhirnya cuma bisa video call ya nggak apa-apa, yang penting masih ada interaksi sama membernya gitu. Oke. Kenapa? Oke, terus lanjut ke lagu lagi gitu. Kalian punya playlist lagu gak sih? Sebenarnya lah atau lagu favorit apa aja gitu yang sering didengerin? Mungkin heavy rotationnya kalian tuh apa aja sih? Mungkin di Kak Aziza dulu kali.
heavy rotation lu apa aja sih yang selalu didengerin lagu JKT? Lagu JKT yang paling sering gue dengerin itu Classmate. Mungkin tidak banyak orang yang tahu lagu ini, cuman coba deh kalau misalkan kalian belum pernah dengerin, coba kalian dengerin terus kayak musiknya tuh enak buat di lagu-lagu santai, kayak kalian lagi pengen dengerin lagu santai lah gitu. Classmate tuh Ah, cocok. judulnya apa? Classmate, Iya, teman sekelas. iya. Itu yang bawain pertama kali itu Generasi 3. Gue lupa membernya siapa aja. Pokoknya itu lagu yang enak lah untuk didengar apalagi lagi santai. Dan untuk lagu-lagu lain ya kayak gue sih lebih suka ya lagu-lagu santai kayak Rhapsody ya, pokoknya yang punya tempo yang santai lah gitu. Kalau setlist gimana? Ada setlist favorit gak? Kalau setlist favorit ya, setlist favorit gue itu Tadaima Reinichu sama Wah. TWT. Tapi untuk yang pertama yang paling gue suka banget ya Tadaima sih. Oh, oke. Selanjutnya ini Kak mungkin. Kalau dari aku lagu favorit itu Yu Uhi wo Mite Iruka. Kayak Oh, iya. bener-bener lagunya itu ngajarin banget buat kita tuh jangan egois, jangan kayak apa ya, individual lah istilahnya, jangan kayak gitu. Karena itu bener-bener relate sih sama aku yang apa ya, susah banget bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi relate. Terus akhir-akhir ini suka juga dengan lagu Jiwa Days. Kebetulan juga itu lagu favorit di AKB sih. Jadi dengar versi JKT-nya suka banget. Kalau setlist? Ada setlist favorit gak? Setlist, aku lebih suka setlist itu Boku no Taiyo sama Dewi Theater. Oh, oke. Cukup ini ya. Boku no Taiyo. Apalagi Nan? Ada yang mau ditanya nggak sama lu? Apa ya? Gue juga bingung. Oh, ini deh. Ada yang ngidol K-pop gak? Kak ngidol K-pop gak? Ya, Ngidol K-pop juga. Kalau Kak Aziza? Sayangnya gue tidak K-popan dan tidak mengerti ya. Sekarang Oke dah. dulu deh nih. Kak dulu nih. Nah, kalau menurut Kak kalau kita lihat dari apa dulu ya? Dari lagunya dulu deh. Kan pasti suka nih dua-duanya. Nah, kalau Kak ya perbandingannya apa sih antara lagu yang idol Jepang banget sama yang K-pop? Gimana coba lagunya? kalau ditanya perbandingan ya antara lagu K-pop sama lagu idol Jepang itu, kalau dari segi lagu idol Jepang itu lebih ke careful, lagu-lagunya itu benar-benar careful banget, kayak lagu-lagu support banget, careful, cute, pokoknya gitu deh. Jarang ada lagu-lagu yang benar crush, kayak genre crush gitu. Kalau K-pop kan kebanyakan lagu-lagunya kayak gitu kan, crush, kayak lagu dari member aespa itu kan lebih kayak girl crush banget, gitu-gitu perbedaannya. Ngerti. Oke. Ini bentar. Ada yang mau naik katanya? Coba. Admin tuh katanya mau ngomong admin. Boy admin. Enggak ada. Gak ada yang mau naik? Enggak, kalau enggak ada yang request. Ntar. Iya. Ntar ini ada kucing, ntar. Ya oh. Cuman ini lagi ini ya, baru beres show juga tadi lah, show-nya If sama Ariel. Ramai sih sekarang. Ada berapa orang sih ini? Banyak banget ya Allah. Sampai gue. Iya apa? Sorry, San. Kan ini apa namanya? Mumpung hari ini tuh hari apa last show-nya Cheryl sama If.
pendapat kalian berdua deh tentang Eril sama If itu kayak gimana? Ya boleh dah. Mumpung masih momen gitu. Mungkin dari Kak Aziza bisa di ini. Kalau gue ya, gue ngeliat Ariel sama If tuh jadi warna barunya JKT lah. Jadi apa ya? Jadi bikin JKT itu lebih rame dan lebih seru gitu. Apalagi kan kayak yang kalian tahu gitu, kalau misalkan If tuh anak itu kayak gimana sih, seberapa rebelnya dia gitu. Terus Ariel pun sama gitu, meskipun sama-sama bawel lah ya, dengan kata lain ya bawel lah, cuman punya ciri khas tersendiri dan menjadi warna baru buat JKT. Kalau Kak Rechan gimana? Melihat Ip sama Eril. Sama sih pendapatnya dengan Aziza. Soalnya kan apa ya, mereka cara bicara mereka itu If sama Ariel kan terkesan nyablak lah istilahnya. Kan dari awal member Gen Z itu jarang kan ada member yang nyablak selain Nabila, JJ atau member siapa itu jarang banget kan. Generasi 4 juga nggak nemuin ada member yang kayak gitu. Jadi kayak warna tersendiri buat JKT. Terus MC, pembawaan mereka MC itu kayak lebih hidup dengan keunikan mereka yang nyablak, suka bikin orang ketawa, komedinya juga apa ya, kayak tepat sasaran gitulah. Jadi fans itu kayak juga ngerasa lebih enjoy banget nonton show mereka. Jadi kayak ngerasa senang. Setelah keluar dari teater juga ngerasa bahagia, inget-inget lagi momen-momen mereka yang kocak. Tapi Ya emang susah. fansnya Berkesan banget ya. Aduh, iya. Tapi gue pengen apa? Gimana? Mau lanjutin, katanya lu mau lanjutin tadi, lanjut. Ya, gue pengen lanjutin tentang K-pop ya ke Kak Rechan khususnya. Jadi kalau boleh tahu Kak Rechan nge-stand siapa aja sih di K-pop? Kalau di K-pop stand-nya EXO sama lebih ke EXO sama Twice sih. Wah, sudah aja. sehati banget gak sih? Wah. Twice gila sih, keren. Nah, kalau menurut kakak ngidol di K-pop tuh apa sih perbedaan yang paling mencolok gitu antara ngidol di K-pop dan ngidol di JKT48? Mungkin baik secara kultural gitu, Jepang, Korea, atau di Indonesia kayaknya gitu-gitu aja deh. Atau gimana intinya ngidolnya gitu, sebagai apa, aktivitas ngidolnya bukan aktivitas lagunya gitu. Gimana coba? Kalau ditanya perbedaan idolnya, menurut aku sama aja sih sebenarnya. Cuma cara mereka ngedukung itu kayak lebih besar K-pop sih. Soalnya kan K-pop itu pembawaannya bener-bener unik. Dari setiap comebacknya aja udah konsepnya itu bener-bener tertata. Bukan berarti aku bilang kayak ada Jepang itu tidak tertata ya. Dari segi konsep, MV atau segala macam itu benar-benar apa ya, sebagus itu. Terus juga marketingnya juga bagus. Tapi ya kalau ditanya perbedaan fans, kalau fans K-pop itu lebih galak daripada fans idol Jepang. Soalnya netizen Korea itu benar-benar apa ya, galak banget. Apalagi kalau war itu, aduh, udah paling bacok satu sama lain sih. Sampai bawa fandom-fandom idol lain lah istilahnya. Itu sih parah. Cuman kalau overall masih lebih baik K-pop ya kalau secara apa istilahnya, apa yang bisa ditawarin sebagai idol gitu, atau bagusan JKT? Kalau ditanya bagus atau enggaknya, sama-sama bagus, nggak ada yang nggak bagus, semua sama-sama bagus kok. Oh ya, oke deh, cukup deh ya kayaknya ngobrolin K-pop. Agak jauh soalnya, agak melenceng. Nah, lanjut. Nah, kita mungkin agak hal yang ngobrolin agak serius ya. Sebenarnya kalian pernah gak sih
apa istilahnya diremehin lah gitu, diremehin sama temen lah atau sama sahabat atau sama siapa gitu, sama orang lain lah khususnya karena ngidol JKT48 gitu. Pernah gak? Atau kita ke siapa dulu Nan? Ke Kaleca, Mungkin ke Aziza dulu. Kajiza dulu. Kalau gue sih pernah ya, kayak nggak diremehin sih, maksudnya kayak kok lo ngefans JKT sih, apa sih yang dicari gitu kan, karena kan rata-rata kan kayak cewek-cewek kan ya udah K-pop lah, atau penyanyi-penyanyi solo Indonesia gitu atau luar gitu. Cuma kok kenapa JKT gitu? Apa yang dicari gitu? Karena kan untuk orang-orang lain kan ya mikirnya ya udah itu cewek joget-joget gitu ya. Orang kan nggak ngerti gitu. Karena kan ya lebih ke selera masing-masing dan ya kesukaannya masing-masing lah ya. Cuman gue cuma bilang kayak JKT itu sebenarnya sama, kayak lo ngidolain siapapun itu sama, rasanya sama. Dia memotivasi lo, dia membahagiakan lo. Cuman beda lah. Kalau misalkan gue, JKT itu ya nyanyi juga, nari juga, terus acting juga kan, seperti yang kalian tahu ya. Beberapa member udah merambah ke dunia perfilman gitu. Sama, rasanya sama. Cuman ya gue lebih ke ngasih tahu mereka aja sih. JKT itu gak cuma itu kok gitu. Kenapa lo harus ngomong kayak kenapa lo suka sama JKT? Kenapa gitu? Apa yang lo cari gitu? Ini sama kayak kalian mengidolakan suatu orang lah, suatu public figure atau suatu artis yang memang lo suka, yang lo lo demenin lah gitu. Sama rasanya sama gitu. Oke, berarti ya Oh, ini ya. agak kasihan sih sebenarnya. Soalnya kalau di cowok mungkin kayaknya nggak tahu gitu ya. Kayak biasa ya udahlah dibiarin biasa sekarang gitu. Kalau zaman Jarang dulu mungkin dibully. Kalau zaman sekarang mungkin udah di apa ya udahlah gitu. Toh sukanya sama cewek cantik gitu. Nggak ada yang salah gitu kan. Nah, kalau dari Kalechan gimana? Pernah gak diremehin itu karena ngidol JKT48? Wah, pasti sih. Pasti semua fans JKT pasti pernah diremehin sama teman-teman. Iya. Dikatain alay lah, ngapain sih ngefans JKT, cewek-cewek nggak jelas, perform rame-rame kayak orang mau demo, kayak orang mau tawuran. Tapi balik lagi sih, kan tujuan kita ngefans itu kan karena kesenangan kita. Kita punya daya tarik tersendiri. Jadi mikir juga kenapa orang lain yang harus ribet, kita ngefans sesuatu. Sedangkan teman-teman aku aja ngefans sama sesuatu kayak misalnya ngefans sama Rosa, Afgan atau siapa lah ya, artis Indonesia. Aku aja nggak ngeribetin itu, kenapa kayak harus ngeribetin gue yang dasarnya suka sama JKT. Kenapa sih harus benci JKT padahal kan mereka nggak tahu konsep JKT seperti apa. Coba aja. Kadang aku nanya sama temanku, coba aja deh kalian lihat JKT48 mulai dari lagu, performance, konsep uniknya apa segala macam sampai kalian itu bener-bener nemuin JKT48 itu beneran alay, beneran tawuran atau apalah istilahnya yang mereka jelek-jelekin tentang JKT. Dan mereka itu cuma ya diem, kicep seketika. Kadang kan orang yang kayak gitu harus bener-bener dibungkam ya. Harus benar-benar dibungkam biar benar nggak ngeremehin lagi lah istilahnya. Wah, agak ini ya mengerikan gitu kalau diomonginnya kayak gitu kan. Iya. Dari kedua perspektif ini ya sama-sama bener-bener diremehin padahal ya sama-sama manusia gitu. Ngidolinnya juga ngidolin yang emang benar-benar idola, sama kayak ngidolain grup K-pop atau mungkin artis luar gitu. Sebenarnya ya wajar-wajar aja, tapi kenapa JKT beda itu kan gue juga nggak tahu sih. Nah, cuman yang sebenarnya yang lebih menariknya
Bentar ya teman-teman. Maaf teman-teman. Oh iya, bentar. Bentar San. Tadi Kak Taya mau join kalau nggak salah, tapi space-nya terus pas mati. Yang Nah, tadi speaker coba join lagi. Request. Naikin aja Nan. lu co-host Nan. Lo yang co-host. Wah gila sih lagi seru-serunya padahal tadi. Twitternya tuh. Twitternya KOV bang. Nah, halo Kak Aziza, udah masuk kan? Iya, udah. Kak Lechan udah aman. Udah aman. Oke, lanjut. Mungkin yang lain itu yang mau naik siapa tadi? Oke, lanjut aja ya. Lanjut aja bro. Lanjut gak? Lanjut. Nah, saya itu sebenarnya kalian pernah gak sih narik atau apa sih istilahnya, nggak narik deh, ngajak teman kalian yang sebelumnya nggak tahu apa tentang JKT dan akhirnya malah suka JKT juga gitu, jadi bestie perwatian. Ada gak? Coba dari Kak Halte, siapa tuh ya? Kalian channel dulu deh. Ada gak? Sempet narik teman buat suka. Cuma mereka dasarnya cuma suka lagu Rotation, Sonichi, River, cuma itu aja sih, Fortune Cookie. Tapi akhir-akhir ini, di minggu ini, kayak kan banyak kan di video TikTok itu lagu-lagu JKT booming lagi, apalagi lagu Fortune Cookie kan. Terus kebetulan teman magangku itu tiba-tiba kayak tertarik sama lagunya. Jadi dari situ aku juga apa ya, jor-joran lah istilahnya buat dia dukung, ya, buat dia dengerin lagu lain selain Fortune Cookie. Jadi kayak apa ya, Promosi lah. ngasih tunjuk lagu yang lain lah yang sekiranya bagus kayak Rhapsody atau apalah, sambil ngasih tahu juga ke temanku itu kalau misalnya JKT bakalan ada single baru yang konteksnya penulisnya itu pernah bikin lagu buat BTS, buat Justin Bieber, Selena Gomez. Jadi apa ya istilahnya, sekalian promosi, sekalian dia juga jiwa tertariknya sama JKT nggak cuma dari lihat video-video TikTok aja. Jadi kayak, oh, wah sehebat itu ya JKT sampai dia bilang gitu loh. Kayak dari diri aku sendiri juga ikutan bangga. Dia sepuji itu, ngepuji lah istilahnya. Kayak bangga lah. Iya. Semoga ya temennya bisa ikut ke dalam stack. Dilanjut. Lanjut Kak Aziza. Hah? Gimana? Ya iya, semoga temennya bisa ngikutin yang benar-benar lebih dalam lagi gitu. Oh, benar. Nah, lanjut ke Kak Aziza. Ada gak Kak Aziza? Gue nggak tahu ya ini disebutnya ngeracunin apa ya, kayak ngajak lah ya. Ya kalau gue sih lebih ke ini ya, kayak alasan aja gitu, minta temenin teater dong. Kan ada sekarang kan ada yang namanya apa sih yang gue ngajak teman satu itu terus ya udah dia nggak bayar terus abis itu dibikinin account dan lain-lain lah. Sebenarnya gitu sih, kayak basa-basi ya ngajak minta temenin dong gitu, minta temenin nonton dong, terus kayak ya itu temen gue sih rata-rata cowok ya, jadi kayak ya gue nggak tahu lah dia terpesona dengan JKT dari mana nih. Oh iya. Jadi kayak oh itu namanya siapa gitu. Jadi kayak gue lebih ke situ sih, ngasih tahu tentang JKT gitu. Oh iya. Ya merasakan langsung rasanya nonton langsung di teater tuh kayak gimana. Dan kan ada MC-nya juga tuh, jadi ya bisa tahu lah setidaknya kalau misalkan si member ini tuh orangnya kayak gimana sih gitu.
Lumayan ini. Oke. Ada aja cara-caranya, strateginya. Biar langsung ini apa, gestrek gitu. Sama membernya diajakin. Hafnan. Apaan? Hafnan. Apaan apa? Sorry. Lanjut. Tuh. Oh, udah ya berarti kan kalau ngajakin teman gitu. Nah, kalau istilahnya sejauh ini teman kalian yang sesama fans tuh ketemunya pas apa maksudnya ketemunya di teman RL, mungkin teman RL nggak ada ya kali, atau lebih ke teman-teman yang ketemunya di teater atau ketemunya sesama fans K-pop gitu. Ada gak sih teman seteman JKT gitu? Apa sih istilahnya? Yang sama-sama ngefans gitu. Sama-sama ngefans lah. Oh, kayak gitu. Ini gak sih salah sih gua ngomongin? Ya gitu dah intinya. Dari Kak Aziza dulu deh. Sejauh ini ada gak teman yang suka ini? Bukan teman online ya, bukan teman yang follow-followan Twitter, tapi ketemu gitu di teater atau apa. Ada gak? Kalau gue ya nih, kalau gue teman real life pun ada. Oh ada. Waduh. Dan real life gue ada, jadi sewaktu-waktu kalau misalkan gue nih nggak ada teman yang bisa gue ajak nih yang bukan fans JKT nih, ya udah gue ajak teman gue gitu sih. Misalnya kayak ya ada temennya juga lah, maksudnya selain teman-teman online atau teman-teman yang ada di fanbase gitu, teman real life pun ada. Alhamdulillah ya. Kalau ada, alhamdulillah. Berarti. Berarti ada teman. Nah, kalau kalian kan gimana? Kalau ditanya teman fans dari real life, ada. Bahkan waktu aku SMP itu pernah sampai tuker-tukeran itu foto pack, sampai sama apa ya kayak mutualan istilahnya. Terus beli-beli foto pack juga ke teman. Terus kebetulan juga di dunia perkuliahan ketemu satu teman yang ngajak aku tuh buat gabung ke fandomnya. Misalnya fandom JKT di Jawa Timur. Jadi kayak bener-bener banyak sih teman fans JKT di real life, di sosmed juga banyak. Soalnya aku juga sempat banyak gabung di beberapa grup sih. Di Line, di WhatsApp. Cuma sekarang grupnya udah apa ya? Udah nggak se-hype dulu lah. Udah kalah ya. Iya. Iyalah, moga lah banyak teman-temannya juga yang ikut suka JKT gitu. Biar ngidolnya nggak sepi gitu kan. Sekarang kita ada speaker baru nih. Halo Kak Taya. Baru-baru nih. Ada gak? Iya, halo. Halo Kak Taya. Nah, buat awal-awal kita tanyain yang tadi lagi gitu. Osinya siapa? Nah, Iya sih, Kak. waduh. Oh, Cika. Menarik. Cika. Nah, kenapa kakak ngidol JKT? Waktu itu nggak sengaja diajak temen 2019 ke teater. Oh, sempat ke teater juga berarti? Iya, waktu itu kayak lagi ada acara di Jakarta, terus ketemu temen, diajak gitu, biar temennya nonton Raw 3, apa sih istilahnya dulu tuh? New Friends. Oh iya, nama itunya ya, nama eventnya. Nggak tahu sih. Itu Apa jadi sih itu? ternyata dimodusin sama teman biar dia nonton di depan gitu. Oh, berarti tahu JKT awalnya dari mana? Tahu JKT awalnya dari mana ya? Pasti dari 100% Ampu tahu ya, zaman-zaman boy band, girl band. Iya sih, itu emang Tapi kalau tahu JKT lewat Twitter, soalnya main Twitter juga. Oh iya. Berarti kalau lagu JKT-nya kayak pas lagi rame apa tuh? 2019 berarti ya? Iya, 2019 tuh baru pertama kali teater. Pertama kali teater. Iya, Sakagari waktu itu. Oh, cuman sebelumnya udah tahu lagu-lagunya gitu. Banyak tahu gak sih? Ya yang standar-standar aja, kayak Heavy Rotation, Aita Kata, Baby gitu. Oh iya sih. Yang ya starter pack banget lah ya, starter pack pemula banget. Iya, bener. Terus
Gimana sih rasanya ada di lingkungan yang hobinya cowok semua gitu? Yang rata-rata cowok gitu. Heeh. Gimana ya? Iya kebetulan waktu itu diajak sama temen yang cowok, jadi kayak justru kayak biasa aja sih. Justru kagetnya pas pas akhirnya punya temen yang se-fandom cewek gitu. Oh iya. Akhirnya ketemu sama yang cewek di Iya, kayak cewek. JKT gitu. Iya. Heeh. Jadi mungkin lebih aneh ngelihat ada cewek ya dibanding ngelihat ada cowok gitu. Mungkin itu. Agak ini juga sih. Soalnya waktu itu kayak gara-gara JKT jadinya ketemu temen-temen cewek yang sehobi juga. Kirain tuh kayak JKT yang suka cowok doang kayak gitu. Berarti emang impact-nya langsung positif gitu ya. Iya. Oh iya. Nah, berarti punya mimpi jadi member JKT gak sih sebenarnya? Katanya. Aduh, enggak udah pakai jilbab. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah ini. Tapi cuma kalau nggak pakai jilbab gini, kita skenario lah. What if lah. Pengen gak sih sebenarnya? Kenapa? Kalau misalnya what if lah gitu. Member apa JKT48 menerima member yang pakai hijab, mau gak sih jadi member JKT? Waduh. Nanya itu. What if kan? Enggak deh, nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngedance. Oh, berarti nggak punya ketertarikan sama sekali gitu, nyanyi dan nari. Enggak. Ah, berarti kalau suka JKT-nya kenapa? Suka JKT karena apa ya? Senang aja ngelihat waktu itu kayak first experience di teater. Soalnya idolnya kayak apa berinteraksi langsung gitu loh sama fans. Oh iya. Nah, terus? Kayak beda. Kayak apa? Kayak ini gara-gara konsep idol you can meet. Oh iya benar sih. Konsep yang membedakan JKT sama apa? Idola-idola lain gitu. Itu sih yang bikin menarik. Nah, kalau Kataya sendiri ngelihat member tuh sebagai apa sih? Sebagai apa gitu? Model gitu atau support system? Semacam support system sih pastinya. Support system kayak lagi apa ya kayak misalnya lagi buka Twitter dulu tuh ya, dulu main Twitter ya yang lewat K-pop aja. Terus ini kok ada yang lewat kayak JKT yang bisa berinteraksi gitu loh, walaupun nggak balas mention tapi kayak nge-tweet gitu kan. Kalau K-pop kan jarang apa kayak nggak punya sosial media yang langsung gitu kan. Akun dinas semua ya? Iya, walaupun kerjaan. Iya benar. Nah, berarti kalau kenapa suka sama Jessica Tamara kan? Jessica kan? Iya, Jessica. Nah, kenapa tuh? Soalnya waktu itu love at first sight aja pas waktu dia perform Wagamama. Kalau iya Wagamama. Keren sih. Cinta pada pandangan pertama. Keren. Berarti nggak ada alasan lain ya? Iya. Lain. Udah love at first sight aja. Iya, waktu ya udah lihat oh ini namanya Cika. Terus tiba-tiba ada pengumuman gitu JKT mau sirkus ke Makassar. Ya udah, jadinya bisa ketemu Cika di sana. Nah, kalau Kataya suka lagu JKT berarti kan? Udah dengar banyak kan? Nah, favorit lagu apa? Lagu favorit itu apa ya? Ini Natsuga Itacha. Natsuga Itacha. Oh. Apa sih bahasa Indonesia tuh? Gua. Musim panas yang berakhir ya? Iya. Dari setlist DNT. Bukan ya. Aduh, gua lupa lagi lagunya gimana. Udah gitu ya intinya. Tapi ingat kok. Natsuga Itacha itu Summer Has Gone. Iya. Bahasa Inggris soalnya ingatnya. Kalau setlist ada setlist favorit ya? Sukanya Dareka no Tameni. Demi seseorang. Iya. Dareka no Tameni. Oke. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini agak seru sih sebenarnya. Kemarin jadi JTS juga sebelum sekarang gitu. Pernah ngobrolin tentang gimana sih pendapat Wota gitu, pendapat semua orang tentang shipping member. Apa sih shipping? Kapal-kapalin member ya. Oh, kapal.
Ini tadi Nah, kalau Nardin sebelumnya juga belum ditanya ya yang soal kapal. oh ya belum tanya, ya udah sekarang kan Jadi pertanyaan baru. kita hal yang Dari katanya dulu deh, gimana ngelihat kapal-kapalan member? Apakah suatu hal yang wajar atau tidak wajar atau gimana? Kalau dalam perfandoman kapal-kapalnya itu wajar. Wajar ya. Iya. Maksudnya karena aku sudah berselancar ke fandom-fandom lain, K-pop, Thailand. oh, Ya Thailand Jadi ya. wajar-wajar aja sih. Apalagi kayak ini mereka grup cewek, terus ketemunya sama cewek lagi kayak cewek sama cewek kalau temenan yang emang kayak segitunya, seklingi itu. Berarti wajar sih ya. Nah kalau ke Kak siapa ya berarti sekarang? Kak Lechan deh. Kalecan dulu deh. Tanggap Gimana? Masih ada Kak Lechan? Halo. kapal-kapal. Halo, Nah, gimana kapal-kapalan menurut gitu Kakak? sih. Selama kayak kapal-kapalnya karena gemes sama persahabatan mereka itu menurutku wajar. Kalau konteksnya udah negatif itu nggak wajar banget sih. Iya sih, kalau konteksnya negatif ya. Masih kita juga ini. Nah kalau Kak Aziza gimana? Kalau Kak Aziza masih ada gak? Masih. Kalau Gimana Kak? gue nggak tahu ya. Kalau misalkan katanya kan tadi kan udah berselancar lah ya di fandom-fandom lain ya. Kalau gue kan gue nggak tahu nih. Cuman kalau gue mikirnya kayak selama nggak jadinya mengatur si member ini sendiri dan bikin member ini merasa risih ya udahlah gitu mikirnya. Gue nggak bisa ngomong banyak lah selagi si membernya ini oke dan nggak sampai membuat risih atau segimanapun ya udah. Nah iya setuju. Kayak soalnya ya Kak, sorry. Oke. Kayak apa? Kalau di mungkin perbedaan yang aku lihat antar kapal-kapalan K-pop Thailand dan JKT itu kayak kalau di K-pop ya misalnya kayak di kapal-kapalin kayak ya udah membernya tahu dia dipasangin sama ini pasangin ada namanya misalkan ada nama kapal-kapalannya gitu. Tapi kalau sebagai konteks kayak misalnya dia dibikinin fanfiction cerita yang mengarah ke romance gitu, nah itu tuh kayak ada tempatnya sendiri. Jadi kayak kita berusaha aja kayak sampai oh ya membernya jangan tahu kayak ya udah ini antar fans saja kayak gitu-gitu. Nah beda lagi kalau kayak Thailand itu juga ada, tapi kita kayak nggak kalau aku pernah dengar kalau fans BNK kalau nggak salah ya, soalnya aku juga baru suka BNK sih, kayak mereka tuh bikin hashtag jadi kayak nggak nge-mention membernya langsung soal kapal itu tapi pakai hashtagnya. Nah karena ke up-nya hashtag itu manajemen mereka pun memanfaatkan untuk dibikinin project biar rame kayak gitu. Nah mungkin beda lagi kalau kayak JKT, kayak aku pandanganku kalau di kapal-kapalan di JKT itu ya memang bener sih menurutku ya kayak yang negatifnya itu yang ngatur-ngatur itu, yang kayak member ini harus main sama member ini, kok ini nggak dikit-dikit kok nggak kalau nggak main sama ini oh ada masalah ya, kayak itu tuh udah kelihatan banget loh di komen di TikToknya lah, di IG-nya lah, di Twitter. Nah kalau K-pop sama ini tuh kayak kita nggak bawa-bawa membernya, kayak membernya sampai nggak tahu gitu, ada forumnya tersendiri kayak gitu. Oh iya. Jadi kayaknya lebih terkendali mungkin ya kalau di K-pop kelihatan ini gitu. Nggak kelihatan sama membernya langsung. Nggak barbar Dan banget. kalau di JKT nggak barbar banget. Kalau di JKT mungkin ya kita juga bisa lihat ya kayak kalau nonton TikTok atau apa. Nah sekarang ada pembicara baru nih. Halo Kak Adialin. Adialin udah ini kan? Udah ada nih naik pembicara. Apakah bisa berbicara ini? Kayaknya belum masuk ya atau gimana? Halo, tes. Iya. Apa lagi ya? Nanya apa lagi ya Nan? Tadi dulu ini Mas, ini Adialin bisa di ini atau tidak nih? Halo Kak Adialin. Kak Adialin. Atau ada yang mau naik lagi buat isi? Oh iya, teman-teman yang lain mungkin. Naik aja.
Kalau Gak apa-apa. punya pandangan lain, khusus Ya mungkin sharing doang. Cek, ada suara nggak sih? Nah, ada. Oke, ada. Cek. Silakan. Suara jelas Nah, nggak? Soalnya jelas, jaringan jelas. aku jelek banget. Ada kok, jelas. lumayan jelas. Oke. Nah, kita ke pertanyaan yang tadi belum beres. Kalau buat kakak ngelihat kapal-kapalan gimana sih? Ini kapal-kapalan gimana nih maksudnya? Kapal Jadi member gini. JKT gitu. Ya. Kita kan suka lihat gitu. Wah, si ini sama si ini cocok banget kalau temenan gitu. Atau buat apa gitu kan. Lebih dari itu. Kalau menurut aku pribadi kan kebetulan aku fans baru kan. Jadi ya menurut aku awalnya sih lucu, cuman kalau konteksnya udah buat si member risih atau enggak sampai ngejodohin bener-bener biar terlihat seperti pasangan sih udah enggak banget menurut aku. Oh iya, oke. Ya, ya. sekalian juga ngingetin kayak akhir-akhir ini FYP TikTok aku rame banget dengan konten buat mencari momen kapal sampai nge-up IG story orang tua salah satu member. Jujur itu enggak banget sih gitu. Iya sih, sekarang emang agak-agak ngeselin ya yang kayak gitu. Nah, kalau kita bakal khusus ke Kak Jalin dulu ya. Kak Jalin osinya siapa? Pertama Osi aku Lin dong, kan nama aku ada Lin. Waduh. Oke. Langsung ya, baru aja masuk. Bisa. Baru aja masuk udah di ini. Terus kenapa tuh? Apa yang ngebuat kakak ngidol JKT? Apa sih yang bagus dari JKT? Ini mau jawaban jujur atau jawaban bohong nih? Jawaban jujur aja. Kalau jawab jujur membuang waktu bosen atau kayak kan kita udah kerja gitu kan, jadi kayak buang waktu gabutnya aja gitu, nyari hiburan. Nyari pasangan juga, jadi ya sekalian gitu. Jadi pasangan apa aja? Wow. Waduh. Hari-hari. Oh nggak tahu ya, udah deh ya. Udah nggak tahu aku nggak konteksnya. Oh nggak tahu ya udah. Nah, apa nih? Terus, apa lagi gue? Nah, sejauh ini apa ya tadi itu lupa lagi gue. Ayo lo. Ini aja nih apa? Alasan Lin. Alasan Lin. Kalau aku ngasihin Lin, jujur pertama kali aku ngeliat dia kan waktu konser kemarin ya, perkenalan kembali. Sebelumnya aku nggak tahu yang ada Gen 10, kan aku fans baru soalnya. Jadi iseng diajak pacar nonton konser, pas nonton lagi dikenalin Gen 10, pas ngeliat Lin langsung kayak jatuh cinta gitu, soalnya anaknya cantik banget, vibes-nya tuh enak banget dilihat gitu. Nggak tahu deh ya. Cocok banget lah kayaknya. Iya kayaknya ini yang paling cerah di antara yang lain gitu. Hari itu ngeliatnya gitu. Cuman kan anaknya belum Sonichi, jadi belum tahu perkembangannya gimana sih. Oke. Kakak suka lagu JKT apa coba? Lagu favoritnya? Iya. Aku suka Sisao Game. Yang penuh air mata. Yes. Lagu sedih ya. Iya. Soalnya itu lagu sedih tapi dibawain member dengan ceria, jadi kayak agak relate sama kehidupan sehari-hari gitu kan. Kalau setlist favorit gak? Kalau setlist favorit karena baru ngedol RKJ sih, suka RKJ, sama SNM juga suka. Nah, kalau kakak gimana sih sebenarnya alasannya berada di lingkungan hobi yang isinya cowok gitu semua? Kalau aku sih nganggapnya ya kayak hubungan pertemanan aja sih, bisa apa ya? Gimana ya ngomongnya? Di lingkungan yang banyak cowok seru-seru aja sih. Kebetulan aku juga banyak temennya cowok kan di fandom ini daripada ceweknya. Jadi seru, justru kayak main sama mereka bisa gesrek bareng, kayak nggak mikirin yang lain-lain, jadi lebih seru. Jadi nambah koneksi juga. Jadi fans JKT itu kita bisa nambah koneksi gitu. Jadi ya karena biasa aja ya hatinya. Iya, biasa aja, nggak ada yang perlu ditakutin juga. Oke. Nah, kalau kakak ngelihat member tuh sebagai apa sih sebenarnya? Role model kah atau support system atau
lainnya pasangan halu hidup. gitu, halu. Pasangan hidup. Pasangan. Saya nggak pelangi nih, maaf nih. Enggak aja tuh. Ngelihat member JKT itu kayak apa ya? Kayak ngelihat ya as idol gitu, kayak ngelihat seorang idol yang ngelihat proses pertumbuhannya dari awal sampai nanti mungkin dia berkembang gimana. Apalagi Lin baru kan, jadi aku pengen lihat progres dia ke depannya gimana. Gitu. Oke. Apalagi Nan, ada yang mau ditanya lagi nggak? Mau nanya apa lagi ya? Yang masih berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang pernah diinin tadi sama narsum sebelumnya gitu. Ini apa namanya? Pernah lihat ini nggak? JKT48 secara langsung? Oh iya. Atau di konser atau di teater? Dan perasaannya gimana sih habis lihat idol kita langsung gitu, secara langsung di depan mata? Kak Dialin? Oh, sinyal. Apa lagi ya? Oh, lagi ada kendala teknis Kak Dialin. Gua boleh nanya ke Bang? Boleh silahkan Mas. Monggo. Di sini ada yang pengen nyari wota nggak? Apa sih? Min, kick aja Min. Gimana maksudnya? Min, kick aja Min ini Min, ya Allah. Ya jelas deh semua. Nggak mau bercanda. Biar jangan itu, biar santai aja. Kayaknya nggak bercanda sih kalau lu mah. Nah, bentar. Oh, ini kita mesti nunggu Kak Dialin deh nih. Iya, nunggu Kak Dialin dulu jawab. Ini aja Kak, open question dari yang lainnya, kali aja ada yang mau nanya. Iya, boleh sih. Coba di sini ada yang sebagai wota. Mungkin ada yang mau speak up. Speak up. Monggo, pada ini. Silakan. Maksudnya apa gitu. Sebenarnya ini tinggal ngabisin waktu sih. Iya. Biar nggak kemalaman. Tapi kalau ada yang mau nyari waktu, mau nanya apa lagi nih? Yang tadi aja tuh. Yang tadi yang belum dijawab. Apa pernah nonton langsung atau apa? Nonton langsung kayak teater atau konser JKT48 gitu nggak? Nonton dong. Nah, kesan pesannya tuh habis nonton langsung idol kita itu gimana? Apakah ada semangat gitu? Yang pasti nambah semangat juga, nambah kehadiran juga, dan buat hiburan gitu. Jadi kayak kebetulan aku juga di Jakarta, jadi kalau nonton teater lebih deket. Jadi kalau lagi bosan penat ya nonton teater kayak gitu. Jadi kayak hiburan saat di penat kerja gitu. Dan nambah semangat sih. Sama satu nambah kangen sih, biasa habis nonton teater tuh pasti nambah kangen sih. Ketemu buat ngilangin kangen malah nambah kangen ya. Iya, aneh emang. Ya gimana ya. Oke, apa sebenarnya udah habis sih pertanyaannya? Udah. Ada yang mau ditanyain lagi teman? Mungkin sebelum sesi ini tanya jawab sama ini yang lainnya. Kesan-pesan ngidol. Kesan-pesan selama ngidol ini. Oh iya berarti. Atau gimana ininya? Oh gini dulu deh, gini Nan. Apa sih kesan kalian sejauh ini menjadi fans JKT48? Dimulai dari siapa dulu nih, Nan? Kak Aziza mungkin? Kesan-kesannya ya. Ya pasti yang paling pertama seru, dan gue bisa nambah temen lebih banyak lagi yang gue nggak pernah kenal sebelumnya. Terus juga jadi motivasi gue buat kedepannya lah ya. Apalagi memang jalurnya gue juga jalur entertain. Terus ya gue
bersyukur banget nih, gue bener-bener bersyukur ya gue bisa jadi fans JKT gitu ya. Mungkin lo pada yang denger bakal ketawa, cuman ya bersyukur kayak ya, gue bisa nambah teman yang sebelumnya gue ngerasa mungkin gue cewek sendiri nih jadi woti nih gitu. Terus gue punya akhirnya banyak kenalan temen-temen cewek gitu. Jadi kayak ya gue seneng lah. Akhirnya gue juga bisa punya temen cewek ya, nggak temen cowok mulu gitu. Oh iya sih. Dan apalagi kan sehobi ya, misalnya satu punya satu kesamaan gitu, kayak ya suka JKT gitu. Jadi lebih seru aja. Apalagi kalau cewek kan biasanya ngobrolinnya apa sih? Gosip-gosip ya. Ini ngebahasnya soal JKT gitu, soal member, soal lagu-lagu, terus gimana performance-nya selama dia tampil gitu. Jadi kayak ada topik lain selain gibah ya. Gitu Iya, sih. bener Kak, bener tuh. Jangan Apa sih? gibah Kak. Masuk Wem. Masuk gue. Lanjut ke Kak Lechan. Kang Lechan, Gimana nih kesannya sejauh ini ngidol di JKT48? Kesan-kesannya selama ngidol JKT itu banyak senangnya sih, banyak senangnya kayak ngembaliin mood juga yang awalnya bad moodan jadi senang dengerin lagunya JKT, nonton-nonton performance-nya JKT. JKT itu ibaratnya apa ya, positive vibes banget lah buat aku sendiri. Ketemu banyak fans, bisa fandom bareng, bisa ngidol bareng, bisa nonton event-eventnya JKT atau nonton apa ya, Shinseokyo bareng-bareng, nonton bareng-bareng, terus diskusi serius, istilahnya diskusi serius mengenai perkembangan JKT, mulai dari performance, mulai dari lagu-lagunya, mulai dari apa ya, project kedepannya JKT, dari manajemennya kayak apa, mungkin hal apa yang bisa buat JKT lebih bagus lagi dari hal marketing atau segala macam. Positifnya itu sih. Iya, oke. Terus kesan buat Kata ya, masih ada nggak Kata ya? Halo. Halo. Gimana nih kesan sejauh ini? Sejauh ini kayak serunya tuh kayak di awal doang yang pas bisa berinteraksi sama member langsung gitu, kayak kenalan 2019 baru nonton, terus 2020 JKT ke Makassar jadi ikut handshake, terus karena udah terlanjur suka 2019 JKT ke Makassar, 2020 aku ke Jakarta lagi nonton JKT. Kayak serunya tuh di situ, kayak walaupun di luar kota tapi masih bisa punya effort buat ngikutin, buat nonton teater langsung lagi gitu. Terus bisa ketemu orang-orang. Nah, masuk gara-gara pandemi jadi mungkin kayak karena kegiatannya itu doang, jadi kayak lebih bosan aja sih. Apalagi kayak interaksinya tuh kayak online doang, VC doang. Kayak menurutku kayak mau VC tuh kayak butuh effort banget, jadi kayak mager gitu loh. Jadi kayak udah kurang interaksi, apalagi Oshiku jarang nge-tweet. Ya udahlah, kayak ya sekarang biasa aja, nggak kayak dulu, nggak seseru 2019 2020 dulu. Kalau Oke. Terus sebenarnya ada satu lagi Adialin tapi kok nggak ada ya? Weh, admin, tolong dong bekerja. Ini Kak Adialin nggak ada anjir. tadi udah gue iniin tapi kok nggak ini? Udah gue ini. Koneksinya Soalnya jelek mau tadi. Masuk Koneksinya ending jelek. nih. Koneksi jelek, keluar kayaknya. Berarti gimana, tutup aja? Ntar dulu Cok, kasih ya. Iya. Sampai ini aja. Coba kalau yang lain pengen nambahin. Udah habis, Cok. Udah habis ya. Udah lama sih. Tinggal satu lagi sebenarnya ada. Cuma nanti aja, jadi pas udah mau ini banget kita tanyain. Oke, Bang, siap. Gua bukan admin di sini. Ada gak Kak Adialin? Udah masuk belum? Belum nih, tapi udah diundang. Masih connecting ya. Kalau Kak Adialin? Wait, ya, oke.
kesan sejauh ini ngikutin JKT atau fans JKT apa sih, gimana sih? Kesannya sejauh ini happy sih, soalnya kan member JKT-nya juga selalu positif kan, jadi kita bisa nerima energi positif dari mereka, jadi ya happy aja sih kak sejauh ini. Udah gitu doang, happy? Iya happy. Emang ada yang lain kan? Enggak, maksudnya apa gitu? Apa? Ya udah sih, Kakak gak apa-apa maunya sih. apa? Enggak, udah ya udah. Berarti kesan lu emang kayak gitu aja Iya, gitu. buat happy Bisa dong. ditambah Kan sama aja. JKT adalah sumber kebahagiaan semua orang, jadi ya buat happy gitu. Oke. Oke, dah. Kan sekarang udah agak berapa jam sih kita? Kayak sejam setengahan gitu, hampir. Ya gituan lah. Hampir sejam lebih. Udah sejam lebih ya. Iya, sejam lebih. Nah, buat pertanyaan terakhir yang gue pengen simpan, apa sih harapan kalian ke JKT48 untuk kedepannya gitu? Pesan buat JKT gitu. Atau nggak buat JKT doang, mungkin buat OSI-nya gitu. OSI-nya harus apa istilahnya? Harapan buat OSI atau harapan buat JKT ataupun harapan buat fandom JKT48 gitu. Dari Kak Aziz dulu deh, kita urutan aja kayak tadi. Kak Aziz, halo. Aziz ya, gila. Iya lupa gue, Kak Aziza namanya. Astagfirullah. Gua selalu mikir kalau lu cowok soalnya. Nggak, bercanda. Astagfirullah, Aziz. Oke. Harapan gue ya. Ini ya udah pasti jawabannya ya. Semoga banyak lebih perkembangan dan ya memanfaatkan member yang ada lah. Saya mengembangkan member yang ada gitu. Maksudnya bakat-bakat yang memang ada nih dari member-member ini yang mungkin entah itu tidak terlihat bakatnya atau ya bisa dikembangkan lagi lah bakat-bakatnya. Contohnya kayak misalkan ini lagi-lagi gue sebut Siska ya. Oke. Lagi-lagi gue sebut Siska nih, contoh aja ya. Kan lumayan juga buat orang-orang yang ya mungkin tidak tahu JKT lebih banyak nih, terus tahu Siska nih, wah nih Siska JKT nih bisa nyanyi gitu, kan lumayan juga ya buat JKT-nya bisa lebih dikenal lagi gitu, lebih kayak siapa tahu orang mencari tahu lagi tentang Siska dan JKT48-nya gitu. Terus ya untuk fandom ini ya akur-akur ya. Jangan banyak drama, woy. Akur ya. Oke. Udah, Kak? Cukup? Iya, udah gitu aja. Oke. Selanjutnya ke Kak siapa ya berarti? Kak Lechan. Ya. Gimana pesannya buat JKT atau member atau ke fandom? Ini atau ya, bisa aja satu doang juga apa-apa sebenarnya. Gak perlu tiga. Semuanya juga boleh. Semuanya juga apa-apa sih, semua juga. Ayo Kak Lechan, masih ada gak? Kayaknya nggak ada. Katanya dulu deh. Tanya dulu deh. Iya. Gimana katanya? Pesan, harapan. Harapannya semoga JKT bisa survive, bisa melaksanakan program-program kerja yang disebut. Kemarin ya pas konser. Apalagi sirkus itu, soalnya kayak sirkus itu emang benar-benar bisa bikin orang balik ngidol lagi atau nambah fans lagi gitu kan, karena kayak dia ke luar kota terus fans lama mungkin yang JKT masih ada penasaran terus dateng kayak gitu sih, lebih ke bisa mengembalikan fans lamanya, bukan hanya menarik orang baru ya, tapi kayak fans lamanya bisa balik ngidol lagi gitu. Terus kayak semoga membernya bisa lebih sejahtera, manajemennya juga bisa lebih baik. Ya yang baik-baik aja lah, karena kalau mereka udah baik ya pasti mereka kerjanya juga bener dan ya kita bisa nikmatin apa yang mereka bikin gitu dengan cara yang bener itu. Jadi kayak nggak misuh-misuh mulu tiap hari tubir. Tapi ujung-ujungnya beli produknya ya gimana ya? Cukup gitu. Oke. Berarti lanjut, udah ada Kak Lechan belum? Halo Kak Lechan. Udah bisa ini. Udah. Tadi HP ku sempat nge-lag soalnya. Oke. Gimana sih
harapan ataupun pesan buat JKT48 khususnya, atau mau member juga boleh, atau mau fandom JKT48? Harapannya ya buat JKT kan banyak project yang mau dicapai di tahun 2022. Mulai dari single original baru lagi, setlist original. Pengenku sih dengan hal-hal project baru itu yang wow banget ya buat JKT48 itu. Semoga JKT bisa go internasional, lebih banyak yang tertarik sama JKT48, bukan sekedar tahu lagu singer originalnya aja, tapi benar-benar mau dan apa ya, tertarik buat tahu JKT48 lebih dalam lagi, mulai dari membernya, datang ke teater, datang ke event. Oke. Udah, harapannya udah segitu aja. Iya udah segitu aja sih. Oke, berarti Terus buat Adialin, gimana nih sebagai fans baru, apa sih yang kakak harapkan? Kalau Kak Adialin masih ada gak sih? lagi ada ini. Nah, ada gak? Cek. Ada suaranya nggak sih? Oke, Ada. Iya. Harapan ya? Iya. Beda sih sama yang bilang, yang kayak harapin juga gitu. Dan karena aku juga fans baru juga, OSI aku juga member baru, jadi aku harap kedepannya JKT bisa lebih berkembang, benar bisa survive di zaman yang lagi kita lagi berperang sama COVID. Semoga mereka juga bisa berperang dan tetap bisa produktif lah gitu. Semoga Gen 10 segera ada video call-nya. Amin. Amin banget ini. Saya butuh ngobrol sama OSI saya, kan baru. Jadi kalau nggak ngobrol sama dia tuh bingung gitu loh. Masa kirain kemarin udah keluar, taunya enggak kan, aduh gimana gitu ya. Jadi semoga semuanya juga yang dengerin di sini speaker ya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau lagi sakit, semua penyakitnya bisa diangkat juga. Amin. Oke, akhirnya ya Space Perdana, Space JTS kita berakhir juga. Alhamdulillah. Makasih banget buat teman-teman yang udah join, yang udah dengar, khususnya buat para pembicara, ada Kak Adialin, ada Kak Aziza, ada Kak Taya, dan ada Kak Lecan. Juga tidak lupa berterima kasih kepada sidekick saya Afnan Boma, dan juga kali ini terima kasih juga nih buat Out of Context Showroom. Oh iya, terima kasih juga Out of Context Showroom karena sudah jadi host berbaik hati. Terus yang lain juga makasih banget Kak Adialin, Kak Aziza, Kak Taya, Kak Lecan, karena udah berbagi apa keluh kesah lah istilahnya ya, apalah gitu ya. Terus ya semoga kedepannya JKT48 terbaik sedunia bisa apa bikin lagi acara tanya-tanya kayak gini juga gitu kedepannya ya, amin. Dan jangan lupa yang lain di sini yang nggak denger, jangan lupa follow woi. Jadi JKT48 terbaik sedunia nih mau 1000 followers. Oke, makasih banget teman-teman. Makasih banget teman-teman. Akhir kata dari saya dan Afnan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bubarin ya. Ya, makasih banget teman-teman. Saya juga silakan. Iya, kalau mau lip silakan. Bubarin aja deh, host. Bubarin aja Min. Bubarin Min. Makasih Min ya, makasih besar. Thank you.